Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 8 Februari, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Hieronymus Emilianus, pengaku iman, dan Santo Yohanes dari Malta, pengaku iman. Yang pertama, Santo Hieronymus Emilianus, pengaku iman. Hieronymus Emilianus dikenal sebagai seorang panglima perang di kota Castelnuovo. Ketika Castelnuovo jatuh ke tangan musuh, Hieronymus ditangkap dan dipenjarakan di dalam sebuah sel bawah tanah yang dingin dan kotor. Kondisi tempat itu sangat menyiksa. Namun, justru di dalam sel itulah Hieronymus menemukan suatu cahaya kehidupan baru yang mendekatkan dia kepada Allah. Kesulitan dan kesengsaraan yang begitu hebat di dalam sel itu membawa dia kepada suatu doa yang tulus kepada Bunda Maria. Bunda Maria, lindungilah aku anakmu. Aku berjanji akan memperbaiki hidupku dan menyerahkan diriku seutuhnya kepadamu. Hieronymus bertobat. Doa singkat yang tulus ini terkabulkan. Tidak lama kemudian, ia dapat meloloskan diri dari penjara itu dan melarikan diri. Tatkala kedamaian telah kembali meliputi seluruh kota, Hieronymus diangkat sebagai wali kota Castelnuovo pada tahun 1511. 7 tahun kemudian, ia ditahbiskan menjadi imam. Sesuai janjinya kepada Bunda Maria ketika berada di penjara, Hieronymus membaktikan seluruh hidupnya kepada kepentingan gereja dan usaha-usaha karitatif seperti memelihara anak yatim piatu dan menampung anak-anak gelandangan. Dari Venesia, ia pergi ke Padua dan Verona. Selanjutnya, ia menjelajah seluruh Italia Utara untuk mendirikan panti-panti asuhan bagi anak-anak miskin dan terlantar. Anak-anak itu diberikan pendidikan yang baik sesuai dengan bakat-bakat mereka. Ada yang menempuh pendidikan pada jurusan teknik dan ada pula yang memasuki sekolah-sekolah umum. Dalam melaksanakan karyanya yang besar itu, Hieronymus dibantu oleh 4 orang pemuda. Bersama mereka, Hieronymus mulai membentuk tarekatnya yang disebut tarekat imam-imam reguler dari Somaska. Spiritualitas dan aturan-aturan khusus diciptakan agar ada suatu ciri yang khas bagi tarekatnya itu. Ia mendirikan kolese-kolese dan sebuah seminari menengah untuk mendidik calon-calon imam. Tuhan senantiasa memberkati karya Hieronymus dengan berkat melimpah. Hieronymus meninggal dunia dengan tenang pada tahun 1537. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 8 Februari adalah Santo Yohanes dari Malta, pengaku iman. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian sabda Yesus dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Kebenaran sabda Yesus ini dapat dilihat dalam kesaksian hidup pribadi Yohanes dari Malta. Sebagian besar masa hidupnya, dia abdikan secara total kepada Allah dan sesama. Yohanes lahir pada abad ke-12 di Portugis Selatan. Sejak kecil, Yohanes sudah menampilkan benih-benih kesalehan hidup. Ketika usianya beranjak dewasa, ia memutuskan untuk mengikuti pendidikan calon imam agar lebih penuh mengabdikan diri pada Tuhan. Ia sungguh berjuang agar pantas menjadi seorang imam Allah. Tuhan menyertai dia sehingga dia meraih mahkota imamat. Setelah menjadi imam, Yohanes bersama rekannya Santo Felix de Valois
bertapa di suatu tempat yang sunyi di daerah pegunungan selama 3 tahun. Kemudian mereka berdua berangkat ke Roma untuk memulai suatu karya bagi orang-orang Kristen yang dikuasai oleh kaum Sarasin. Dengan restu dan bantuan Paus Innocentius III, mereka mendirikan Ordo Tritunggal Maha Kudus yang masih aktif sampai sekarang. Semula mereka berdua bermaksud membebaskan orang-orang Kristen itu dari perbudakan kaum Sarasin. Namun kemudian niat mereka berubah menjadi usaha-usaha di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, dan karya amal lainnya bagi orang-orang Kristen tersebut. Doa dan tapa mereka yang disertai usaha-usaha yang keras membuahkan hasil yang besar. Moto karya dan hidup mereka termuat dalam semboyan ini. Bila sesama membutuhkan bantuan kita seyogianya mempergunakan waktu dan tenaga kita untuk membantu mereka sedapat-dapatnya. Setelah lama mengabdikan diri dalam berbagai karya cinta kasih, Yohanes meninggal dunia pada tahun 1213. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 8 Februari, yakni Santo Hieronymus Emilianus pengaku iman dan Santo Yohanes dari Malta pengaku iman. Santo Hieronymus Emilianus dan Santo Yohanes dari Malta, doakanlah kami. Tuhan memberkati.